Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum soleh-soleha ibu? Khair, ibu doakan antum semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin ya rabbal alamin. Oke Nanda ibu, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika, masih mengenai pecahan, yaitu mengenai pecahan desimalnya. Sekarang qabla nastamir darsana fi hadzal yaum, hayya bina nabda darsana bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Namun sebelum kita melanjutkan materi ke penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal, pecahan desimal, kita ulas kembali tentang latihan antum yang sudah antum kerjakan sebelumnya. Ada 7 soal ya nak ya. 7 soal kita bahas di sini supaya antum lebih paham. Mohon disimak baik-baik. Untuk soal yang pertama, soalnya adalah 3/4 ditambah 2/3 sama dengan titik-titik. Oke, untuk soal yang seperti ini bisa antum kerjakan dengan cara dikelompokkan. 2 yang ini tuliskan ditambah pecahan 3/4 ditambah pecahan yang 2/3. 2/3 tutup kurung sama dengan 2, tulis ulang dulu, ditambah, kita lihat kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Penyebut 4 dengan 3 ini angka prima, maka diamkan saja di situ. Untuk 4 ini bukan angka prima, maka perlu kita cari pohon faktornya. Tapi pohon faktor 4 itu kan 2 kali 2. Kalau kita buat faktornya itu 2/2. Ketika kita cari nanti KPK-nya, 2/2 ini dikalikan dengan 3, maka sama aja dengan 4 kali 3. Maka kita pakai cara kali silang saja. 4 kali 3 hasilnya adalah 12. Yang atas kita kalikan silang. 3 dikali 3, 9. Ditambah 2 dikali 4 sama dengan 8. Maka hasilnya berapa? 2 ditambah 9 tambah 8, 17/12. Ini hasilnya. Kemudian kita lihat 17 dengan 12. 17 itu lebih besar dari 12. Maka kita perkecil dulu. Kita perkecil dengan cara kita bagi ke bawah saja. Ya, 17 dibagi 12. 12 kali berapa yang hasilnya 17 atau mendekati? Tentu hasilnya adalah 12 dikali 1. 12 kali 1, 12. Berarti 17 dikurang 12 berapa? 7 dikurang 2, 5. Maka sisanya 5 taruh di atas per 12. 1/5/12. Hasil akhirnya kita jumlahkan 2 ditambah 1, 3. 3/5/12. Inilah hasil akhirnya. Fahim ya nak ya? 3/5/12 untuk nomor 1. Kemudian untuk yang nomor 2, soalnya adalah 6 3/5 dikurang 1/3. Kalau tadi itu penjumlahan, sekarang kita ke pengurangannya. Kita lihat 6, adakah pasangannya di sebelah sini? Tidak ada. Maka biarkan saja 6 itu sendiri. Ini ibaratnya dia ditakdirkan untuk sendiri dulu. 6 ditambah, ingat ya nak ya, tanda yang memisahkan angka yang di depan dengan tanda kurung di belakang itu harus penjumlahan. Meskipun dalam soal tercantum pengurangan. Tanda kurungnya angka berapa? 3/5. 3/5 dikurang 1/3. Kita selesaikan. 6 tulis kembali ditambah
Baik, 5 dengan 3 sama-sama angka prima, maka untuk menyamakan penyebutnya, langsung saja 5 kali 3, 15. Kali silang, 3 dikali 3, 9. 1 dikali 5, 5. Kita lanjutkan, 6 ditambah 9 dikurang 5, hasilnya 4. 4 per 15. Untuk yang ini langsung kita satukan, 64 per 15. 64 per 15. Inilah hasilnya untuk soal nomor 2. Kemudian untuk soal selanjutnya, kita lihat soal ketiga. Soalnya adalah 10 3 per 5 dikurang 5. Baik, kita lihat. Adakah pasangan 10? Bilangan bulat di sini ada. Maka 10 kita kurangkan dengan 5. Kemudian ditambah 3 per 5. Saya enak ya. Kemudian sama dengan 10 dikurang 5, hasilnya 5 ditambah 3 per 5. Maka hasil akhirnya adalah 5, 3 per 5. Bisa enak ya? Ini untuk soal yang ketiga. Soal yang keempat bagaimana, Bu? Untuk soal yang keempat, 6 per 8. Ini soal di buku MTK Antum. Silakan dirubah dalam bentuk desimalnya. Jadi coba kita kerjakan dengan cara dirubah menjadi per 100, per 10 atau per 1000. 6 per 8. Ya. Kalau kita mau rubah ke 10, 8 kali berapa hasilnya 10? Adakah? Tidak ada. Maka kita rubah ke 100 atau ke kelipatan selanjutnya, 10 kali 10, 100. 8 dikali berapa hasilnya 100? Ternyata tidak ada. Tidak ada yang mendekati. Lebih, coba kalau kita buat 1000 atau 100 dikali 10, hasilnya 1000. 8 dikali berapa hasilnya 1000? Ya, ternyata 8 dikali 125 itu hasilnya 1000. Kalau di bawah dikali 125, maka yang atas juga dikali 125. 6 kali 125 hasilnya 750 per 1000, karena 8 dikali 125 hasilnya 1000. Sama dengan lagi. Oke, untuk menemukan berapa desimalnya, kita lihat. Kita tuliskan kembali 750. Kita tuliskan kembali angka yang di atas ini. Kemudian kita lihat angka yang di bawah. Ada 3 angka 0 di samping kanan angka 1. Maka yang ini bisa kita coret atau tambahkan koma. Untuk angka 0 ini kita coret. Kemudian untuk yang ini tambahkan koma di sini. Untuk yang ini 0 yang terakhir tambahkan koma yang di sini. Habis kita lihat angka 0-nya. Ada 3 angka 0, maka ada 3 angka di belakang koma. Tambahkan koma di sini, tulis angka 0 di depannya. 0,75. Maka hasilnya adalah 0,75. Paham tuh ya nak ya? Kemudian untuk soal nomor 5. Soal nomor 5, 15 per 20 sama dengan titik-titik. Kita lihat 15 per 20 mau kita jadikan berapa? Kita jadikan 10, bisa nggak? 20 aja udah lebih dari 10, nggak bisa. Kita jadikan 100, 10 kali 10, 100. Bisa? Bisa.
20 dikali berapa hasilnya 100, yaitu 20 dikali 5 hasilnya 100. Di bawah kali 5, maka di atas juga harus dikali 5. 15 dikali 5 hasilnya 75. Kita lihat hasil desimalnya. Kita tuliskan ulang angka yang di atas ini 75, kita tuliskan ulang. Selanjutnya ada dua angka 0. Kita untuk angka 100 maupun 1000 kita tinggal lihat angka 0-nya saja. Lihat angka 0-nya. Ada dua angka 0 menandakan ada dua angka di belakang koma. Maka tinggal tambahkan 0, di depannya. Atau dengan cara lain, ingat ya, dua angka 0 maka dua angka di belakang koma. Tinggal tambahkan 0, di depannya. Atau cara lain, 0 yang ini kita pindahkan ke sini. Ini dicoret nih. Tambahkan koma di sini. Kemudian untuk 0 yang ini tambahkan koma di sini. Maka tinggal tuliskan 0, di depannya, dapatlah hasil 0,75 gitu. Untuk cara mudahnya ya, dua angka 0 berarti dua angka 0 berarti dua angka di belakang koma, yang ini dengan yang ini. Tinggal tambahkan 0, di depannya, gitu aja. Selanjutnya nih, untuk soal nomor 6 ya nak ya. Soal nomor 6 itu dari desimal kita rubah ke pecahan biasa, kebalikannya. Gimana caranya? Untuk 0,2 kita lihat satu angka di belakang koma, maka tulis angka 2-nya per satu angka di belakang koma, berarti ada satu angka 0, berarti 10. 2 per 10 sama dengan berapa? Jadi 2 per 10 ini sama-sama kita bagi dengan angka yang sama. Bisa nggak dibagi 2? Bisa. 2 bagi 2 1, per 10 bagi 2 5. Maka inilah hasil akhirnya 1 per 5. Next, untuk nomor 7. Nomor 7 itu soalnya 0,15 sama dengan titik-titik. Kita lihat nih. 0,15. Ada dua angka di belakang koma enggak? Angka 5 dengan angka 1. Maka cukup tuliskan selain angka 0 untuk yang di atas. Selain angka 0 tuliskan. Kemudian untuk yang di bawah ada berapa angka di belakang koma? Ada dua angka di belakang koma, maka ada dua angka 0 di sini. Berarti 15 per 100 sama dengan kita perkecil. Kita perkecil dengan sama-sama dibagi. Kalau kita bagi 15, 15-nya bisa dibagi 15. Hanya saja 100-nya nggak bisa dibagi 15. Nanti dia hasilnya berkoma, 6, sekian. Maka jangan angka 15. Kita pakai angka yang bisa dibagi untuk keduanya, yaitu angka 5. 15 bagi 5, 3 per 100 dibagi 5, 20. Inilah hasil untuk nomor 7, 3 per 20. Ini hasil yang terkecilnya. Paham tuh ya nak ya? Sampai di sini insya Allah bisa antum pahami. Nanti kalau ada yang bingung boleh antum putar kembali ke belakang untuk lebih memahami lagi. Selanjutnya kita akan belajar menjumlahkan angka-angka desimal ini. Pecahan desimalnya kita jumlahkan atau kita kurangkan. Kita lihat di sini. Sebelum kita menjumlahkan pecahan desimal, kita lihat materinya. Kita harus tahu dulu tentang nilai tempat. Nilai tempat itu yang ini. Misal nih, ibu tuliskan nih ya, 0,1234, 0,1234, maka nilai tempatnya 0 di sini adalah satuan, kemudian 1 adalah per sepuluhan, kemudian 2 adalah per seratusan, 3
adalah per 1000-an dan seterusnya. Nah, jadi nanti akan kita terapkan dalam soal-soal penjumlahan maupun pengurangan bilangan desimal, pecahan desimal. Lanjut Ibu contohkan. Untuk soal berikut ini, nomor 1 contoh soal pertama, 0,1 ditambah 0,2 sama dengan titik-titik. Kita cari dengan cara bersusun pendek. Kita jumlahkan dengan cara bersusun pendek seperti ini. 0,1 dijumlahkan dengan 0,2. Jadi yang nilai tempatnya itu sama harus diletakkan lurus. Nih, komanya harus lurus dengan koma yang di bawah, nolnya juga, kemudian angka 1 dan 2-nya juga. Kemudian tinggal dijumlahkan. 1 ditambah 2, maka hasilnya 3. Kemudian 0, tinggal kita turunkan. Hasilnya adalah 0,3. Ini untuk contoh yang pertama. Kemudian untuk contoh yang kedua nih. Misalkan kita diminta untuk menjumlahkan 0,4 ditambah 0,52 sama dengan titik-titik. Kita cari dengan cara bersusun ke bawah. 0,4 ditambah nih 0,52, harus lurus meletakkannya. 0 komanya lurus dengan 0 koma yang di atas, kemudian 52 kita jumlahkan. Loh, gimana ini Bu? Kok angka 2 yang ini nggak ada temennya? Jangan salah, 0,4 ini itu sama dengan 0,40. Sebenarnya ada angka 0 di belakang dia. Maka boleh antum tuliskan seperti ini supaya antum tidak bingung. Sekarang 0 tambah 2 sama dengan 2. 4 tambah 5 sama dengan 9. Kemudian tinggal tulis ulang 0 koma yang di depannya. Hasilnya adalah 0,92. Oke, ini untuk contoh 1 dan 2. Kita lihat untuk contoh yang pengurangannya coba. Misal 0,8 dikurang 0,2. Caranya sama, hanya beda operasi hitung. 0,8 dikurang 0,2, kita kurangkan. 8 dikurang 2, ingat enak ya, harus lurus nuliskannya. 8 dikurang 2, 6. Kemudian tinggal tulis ulang 0 komanya. Hasilnya adalah 0,6. Contoh yang keempat nih. Contoh yang keempat. 0,27 dikurang 0,07 sama dengan titik-titik. Dengan cara yang sama, 0,27 tuliskan, kemudian yang di bawah pastikan juga 0 komanya lurus. 0,07. Ini sudah pas dengan posisinya masing-masing. Tinggal kita kurangkan. 7 dikurang 7, 0 ya. Kemudian 2 dikurang 0 sama dengan 2. Kemudian tulis ulang 0, di depannya. Hasilnya adalah 0,20. Next, kita coba untuk contoh pengurangan yang keempat. 0,6 dikurang 0,12 sama dengan berapa ya? Kita tuliskan 0,6, 0, pastikan lurus 0 komanya, 0,12. Ini pengurangan. Perhatikan, kalau tadi ketika penjumlahan yang di atasnya kosong, maka boleh antum tuliskan angka 0 di atasnya supaya dia nggak sendirian. Ini juga sama. 6 ini kan pasangannya 1 nih ke bawah.
0 ini nggak ada. Maaf, maksudnya 2 ini nggak ada. Tuliskan angka 0 di atasnya. Karena sebenarnya ada angka 0 di sini. Untuk pengurangan, ini harus diperhatikan. 0 dikurang 2 kan nggak bisa ya. Maka 0 ini diberi 1 oleh si angka 6. Maka si 0 ini jadi 10. Dia jadi 10 di sini. 10 dikurang 2 berapa? 8. Kemudian yang 6 ini karena sudah dikasih 1 untuk si 0, dia berbagi, maka dia tinggal 5 nih di sini. 5 dikurang 1 berapa? 5 dikurang 1 adalah 4. Maka hasilnya tinggal turunkan angka 0, hasilnya adalah 0,48. Jadi untuk pengurangan harus berhati-hati ya nak ya. Kalau tidak ada angka di atasnya maka tambahkan angka 0 dan pastikan dikurangkan dengan teliti. Kalau dia harus diberi dulu dari angka yang sebelahnya, dari tetangganya, silahkan baru dikurangkan. Ini untuk contoh-contoh soalnya. Selanjutnya untuk latihan antum, nanti akan ibu kirimkan soal latihannya di grup. Silahkan dikerjakan dengan baik. Insya Allah bisa dipahami ya nak ya. Kalau ada yang kurang paham, boleh chat ibu atau voice note ibu, atau antum ulangi dulu videonya, diputar ke belakang. Sekian dari ibu. Hayya nakhtatim darsana fi hadzal yaum bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.